Om wilahe ngastuna masidam sengkaring bawono langgeng matur sembah nuwun. Akhir-akhir ini memang sering banyak konflik, banyak masalah yang kita hadapi, ataupun gejolak-gejolak alam yang semakin lama kita rasakan semakin besar, ya karena ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Mungkin akan ada pergantian era, bukan dunianya hancur, tapi pergantian era baru dengan pola pemikiran yang baru dan dengan teknologi yang baru. Nah, akhir-akhir ini banyak yang mencari meditasi, tata cara meditasi ataupun manfaat meditasi, dan banyak kembali yang melakukan meditasi di rumah masing-masing untuk menenangkan pikiran, untuk membawa diri kita selalu dalam kesadaran diri. Nah, meditasi ini memang sangat penting karena banyak manfaatnya yang akan kita dapat dari sebuah meditasi. Tapi jangan lupa, saat meditasi, apabila kita memaksakan diri untuk meditasi, itu kurang baik. Karena dalam ketenangan kita jangan memaksakan diri. Saat memaksakan diri, justru kita nanti akan berperang dengan rasa kita sendiri. Karena apa? Kita belum memiliki ketenangan. Jadi sebelum meditasi, usahakan kita sudah melakukan sesuatu yang akan membuat kita rileks ataupun membuat kita tenang. Dan saat meditasi, sampai tidak akan pernah mencapai puncak meditasi apabila kita masih menggunakan hawa nafsu kita. Apabila kita tidak bisa menahan ataupun mengontrol rasa dalam diri kita, orang itu tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari meditasi. Justru gejolak yang besar akan dirasakan, bahkan bisa kesurupan dari rasanya sendiri. Karena hawa nafsu atau ego ini kalau mencapai puncaknya, orang bisa tidak sadar diri, otomatis bisa kesurupan. Karena teknik dari kesurupan itu sendiri sebenarnya bukan jin yang masuk dalam diri manusia, tapi orang itu tidak mampu menahan hawa nafsu, ataupun orang itu terbawa sugesti dalam dirinya sendiri. Nah, jadi niat dengan tekad yang kuat dibarengi dengan semeleh ataupun keikhlasan dalam hati kita, memang kita benar-benar ingin melakukan, ingin mendapatkan manfaat dari diri kita, ataupun kita ingin mengenal Tuhan atau mengenal alam, diniatkan dengan ketulusan hati. Di saat sampean mampu membawa diri kita sebelum kita duduk meditasi, kita sudah dalam kesadaran diri, yaitu memang ingin memperbaiki diri kita, mencari sesuatu dalam diri kita ataupun memecahkan masalah kita. Karena meditasi ini banyak manfaatnya. Di saat kita banyak masalah, mungkin dengan duduk diam kita bisa menyelesaikan masalah. Di saat kita sedang emosi, dengan duduk diam kita bisa meredam emosi. Makanya di saat orang meditasi masih terlalu tinggi angan-angannya, ataupun hawa nafsunya, ataupun keinginannya, itu tidak akan pernah mencapai titik ketenangan. Justru nanti yang akan didapatkan adalah fenomena-fenomena yang di luar logika ataupun di luar nalar. Karena mereka ini masuknya adalah ranah halusinasi, alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini berbahaya. Ingin kita ini menyadari diri kita, kembali ke kesadaran diri, mengenal
diri, kalau kita terbawa ke alam bawah sadar ini dan terlalu masuk dan menikmati di dalamnya, justru kita akan kehilangan kesadaran diri. Makanya bisa kesurupan itu tadi, kita akan kehilangan. Dan banyak fenomena-fenomena. Karena orang-orang yang meditasi, yang masuk ke dalam alam bawah sadar, ini akan banyak sesuatu yang sehingga dia merasa dirinya itu sudah memiliki kelebihan yang luar biasa. Mendapatkan bisikan, mendapatkan tanda-tanda ini, mendapatkan gerak sendiri. Itu sebenarnya diri kita sendiri. Karena alam semesta ini adalah diri kita juga. Dan gerakan-gerakan itu adalah energi yang ditimbulkan dalam diri kita. Tetapi kita masih terbawa rasa, akhirnya gerak. Karena tangan ini bisa gerak, ini ada rasa. Rasa ataupun sukma itu bisa menggerakkan apa saja. Nah, jadi kita harus paham saat kita memang benar-benar mau melakukan kepasrahan kepada diri kita dan Tuhan, kita hilangkan seluruh ego kita, kita hilangkan apa yang kita miliki di dunia ini, bahkan kita hilangkan nama diri kita ini. Kita menghadap Tuhan ataupun melakukan ketenangan, benar-benar menjadi diri kita sendiri tanpa nama, tanpa apapun. Dan kita pasrahkan, jangan pernah meminta apapun ataupun berniat seperti apapun. Memang kita mau kembali ke diri kita sendiri agar kita mengenal dengan Tuhan kita ataupun dengan alam semesta. Itu lebih cepat peredaran energi dalam tubuh ataupun ketenangan ataupun puncak dari meditasi itu sendiri bisa cepat didapatkan. Bahkan yang sakit pun bisa otomatis mendapatkan kesembuhan dari kerutinitas ataupun kita rutin melakukan meditasi itu. Jadi buat teman-teman, jangan pernah membesarkan ego kita di saat kita duduk tenang. Kontrol pikiran dan rasa kita. Kembali ke diri kita sendiri, tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa apa. Lepaskan semua dan duduk diam dengan diri kita dan Tuhan kita serta alam semesta. Itu akan membawa kita karena ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan disitulah kita akan merasakan sensasi yang luar biasa. Jadi jangan pernah berharap mencapai puncak meditasi apabila kita masih memiliki ego yang tinggi. Sampai mati pun tidak akan pernah menemukan yang namanya titik suwung ataupun titik ketenangan dalam diri kita. Semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.